If we find out you have personalized license plates, you die. What? No. Selamat datang di Watch Mojo. Kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film superhero yang akan datang, yang akan dirilis di 2001 dan 2022. What is the price for your blind eye? Where did you think I was all this time? We have unfinished business. I went from dying to feeling more alive than ever. Untuk daftar ini, kita akan melihat film superhero yang akan keluar dalam beberapa tahun ke depan. Karena tanggal rilis dapat berubah, jangan heran kalau beberapa di antaranya akan diundur. Film superhero mana yang paling kamu ingin tonton? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tanggal rilis 25 Maret 2022. Doctor Strange akhirnya dihapus dari episode terakhir WandaVision, tapi Scarlet Witch akan bekerja sama dengan Sorcerer Supreme dalam The Multiverse of Madness. Oh God, you don't know what you've done. Jet Klein dan Julian Hilliard juga dilaporkan muncul di lokasi syuting masing-masing sebagai Tommy dan juga Billy. Selain WandaVision, sequel Doctor Strange ini berhubung dengan Loki dan film ketiga Spider-Man. Film ini tidak diragukan lagi akan menjadi potongan teka-teki integral di MCU, tapi juga memiliki potensi untuk menjadi film mandiri yang keren juga. Kita semua sudah tahu yang akan menyutradarai adalah Sam Raimi yang menyutradarai Spider-Man Trilogy dan juga Evil Dead. Jadi nggak diragukan lagi, Raimi bisa menjembatani kesenjangan antara superhero dan juga horor. Jika Raimi bisa menggabungkan keduanya dan berhasil, ini mungkin menjadi film MCU paling unik. That is hilarious. Nomor 9, Thor: Love and Thunder. Tanggal rilis 6 Mei 2022. Meskipun Ragnarok adalah film Thor ketiga, itu bisa dibilang film pertama yang paling berhasil di antara ketiga filmnya. Yes! Memanfaatkan sesuatu yang begitu inventif dan menyenangkan, sutradara Taika Waititi tidak bisa berhenti di situ. Waititi kembali untuk Love and Thunder bersama dengan Chris Hemsworth dan Tessa Thompson. Tentu sequel ini nggak akan mengabaikan dua film Thor pertama, karena Natalie Portman akan memiliki peran yang jauh lebih signifikan sebagai Jane Foster. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa Jane perannya tidak ditulis dengan baik, evolusinya menjadi Mighty Thor seharusnya membuka berbagai kemungkinan baru. Tentu adanya Guardian of the Galaxy, Lady Sif, Grandmaster, Christian Bale, dan juga Matt Damon, gak mungkin bisa salah sih film ini. I'm in charge. I know, of course you are. Of course. Nomor 8, The Flash. Tanggal rilis 4 November 2022. Sementara Snyder Cut membantu menyempurnakan latar belakang Barry Allen, Flash sudah lama ditunggu dengan film DCEU solonya. Beberapa sutradara telah datang dan pergi untuk proyek tersebut, tapi tampaknya studio akhirnya menemukan kecocokan yang tepat dengan Andy Muschietti dari film It. Meminjam dari alur cerita Flashpoint, film ini kemungkinan akan mengguncang DCEU serta DC Multiverse, dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Make your own future. Sebagai permulaan, Ben Affleck tidak akan menjadi satu-satunya Dark Knight yang muncul. Untuk pertama kalinya sejak 92, Michael Keaton mengulangi perannya dari film Batman karya Tim Burton. Ya, tapi untungnya Val Kilmer dan George Clooney tidak akan muncul di sini. Seakan-akan Batman mereka tidak nyata. What are you? I'm Batman. Nomor 7, Black Panther: Wakanda Forever. Tanggal rilis 8 Juli 2022. Banyak yang bertanya-tanya apakah sequel Black Panther harus bergerak maju dengan kematian Chadwick Boseman yang terlalu dini dan tragis. Pada tahun 2021, sutradara Ryan Coogler menyatakan bahwa Boseman tidak ingin kita berhenti. Coogler dan semua orang yang terlibat berusaha keras untuk menghasilkan film yang menghormati ingatan dan warisan Chadwick Boseman. I am not ready to be without you. Daripada mengcasting ulang T'Challa atau menciptakan ulang Boseman secara digital, film ini akan melihat Shuri mengambil peran utamanya, dengan beberapa pemeran lainnya juga kembali. Great, another broken white boy for us to fix. This is going to be fun. Di luar itu, sangat sedikit yang terungkap tentang proyek tersebut kecuali judulnya yang menyentuh, Black Panther: Wakanda Forever. Pengungkapan judul membuat penggemar Marvel di mana-mana tercekik dan kami merasa penonton akan membutuhkan lebih banyak tisu setelah film tersebut memulai debutnya. Wakanda forever! Nomor 6, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Tanggal rilis 3 September 2021. Shang-Chi menghadirkan dua hal yang telah kami tunggu bertahun-tahun untuk dilihat di MCU, pahlawan utama Asia dan Mandarin yang asli. It's time for you to take your place by my side. Sebagai pendatang baru seperti Simu Liu sebagai master kungfu-nya, pemerannya termasuk bintang berpengalaman seperti Awkwafina dan Tony Leung.
Berbicara tentang aktor Crouching Tiger Hidden Dragon, trailer Shang-Chi mengirimkan vibe campuran antara seni bela diri dan elemen yang fantastis. Who are you? Ini terlihat berbeda dari apapun yang pernah ditangani MCU sebelumnya, tapi pesona khas Marvel masih ada. Sama seperti Black Panther adalah tonggak budaya, Shang-Chi mungkin merupakan langkah lain untuk representasi di Hollywood. We make a good team! Nomor 5, Eternals. Tanggal rilis 5 November 2021. Baru saja memenangkan Oscar untuk film dan sutradara terbaik untuk Nomadland, Chloe Zhao menjelajah ke wilayah baru dengan Eternals. Di mana film sebelumnya menelan biaya $5 juta, anggaran untuk Eternals mungkin 40 kali lipat. When you love something, you fight for it. Sementara Zhao telah bekerja dengan pemain terkemuka seperti Frances McDormand dan David Tartine, dia terutama dikenal dengan casting aktor yang tidak terlatih. Dengan Eternals, dia mendaftarkan ensemble all-star termasuk Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, dan daftar panjang lainnya. Meskipun ini mungkin berbeda untuk Zhao, cuplikan awal untuk Eternals memiliki estetika barat yang mirip dengan Nomadland, The Rider, dan Song My Brothers Taught Me. Meskipun kita dapat mengantisipasi lebih banyak efek dan action, Eternals masih tampak seperti film Chloe Zhao pada intinya, yang pastinya menjanjikan. We're the ones who changed everything. Nomor 4, Black Widow. Tanggal rilis 9 Juli 2021. Rasanya seperti kami telah menunggu ribuan tahun untuk film ini keluar, dan bukan hanya karena banyak penundaan. I'm done running from my past. Fans telah memohon Marvel untuk memberikan Scarlett Johansson's Black Widow sebuah film sejak debutnya pada tahun 2010. Permintaan untuk melihat Black Widow terbang solo tentunya meningkat. Melihat performanya di film berikutnya, Captain America: The Winter Soldier, tentu lagi diperkuat dengan kematiannya di Avengers Endgame. Tentu lebih sekedar dari hanya cadangan, akhirnya Natasha Romanoff mendapat sorotan. How many others are there? Meskipun bukan cerita asal-muasal, film ini akan melihat Natasha mengunjungi kembali masa lalu dan keluarganya. Waktu hanya akan memberitahu apakah ini adalah perpisahan Natasha dari MCU, tapi kita dilaporkan dapat berharap untuk melihat lebih banyak Yelena Belova dan Florence Pugh di Hawkeye. Alright, enough. All of you. I didn't say anything. That's not fair. Nomor 3, The Suicide Squad. Tanggal rilis 6 Agustus 2021. Meskipun pemecatan James Gunn dari Guardian of the Galaxy Vol. 3 adalah kontroversial, semuanya berjalan lebih baik daripada yang diperkirakan siapapun. Left like a bloodbath to start the day. Gunn tidak hanya menyelesaikan masalah dengan Disney pada akhirnya, tapi waktu istirahatnya dari Marvel membuka pintu baginya untuk mengarahkan The Suicide Squad. Gunn telah memilih beberapa aspek penebusan dari Suicide Squad 2016, yaitu Margot Robbie yang berperan sebagai Harley Quinn. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. Dari sana, dia membangun kembali semuanya dari bawah ke atas dengan estetika perang tahun 1970-an, selera humor yang gila, dan pemeran karakter buku komik warna-warni yang mungkin belum pernah kamu dengar. Tapi kamu tidak akan melupakannya setelah film ini. Film berisi Idris Elba, John Cena, dan Hugh berbicara yang disuarakan oleh Sylvester Stallone pasti adalah sesuatu yang berhasil. And Yes, that is your hand. Very good. we're all gonna die. Nomor 2, Batman. Tanggal rilis 4 Maret 2022. Any of this mean anything to you? Awalnya disusun untuk Batman Ben Affleck, film ini memutuskan hubungannya dengan DCEU. Meskipun awalnya kami skeptis tentang inkarnasi Batman lainnya, kepercayaan diri kami telah tumbuh dengan setiap pengumuman baru. Akhirnya Robert Pattinson memulai jubahnya sebagai Batman saat dia masih muda dalam cerita yang kembali ke akar detektifnya. Colin Farrell akan mengambil peran sebagai The Penguin, sementara Zoe Kravitz akan memerankan Catwoman untuk kedua kalinya. Yang pertama adalah The Lego Batman Movie. Meskipun itu terdengar seperti line-up yang sama seperti Batman Returns, penjahat utamanya adalah Riddler karya Paul Dano. Semoga dia tidak melakukan kesan Jim Carrey. Akankah Matt Reeves menorehkan posisinya di antara Burton dan Nolan sebagai salah satu sutradara Batman terbaik? How am I part of this? You'll see. Sebelum kami ungkap pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Venom: Let There Be Carnage, 24 September 2021. Salah satu duel yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar Marvel. Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. Miss you so much. Black Adam, 29 Juli 2022. Mengapa butuh waktu selama ini untuk Rock memainkan karakter buku komik? Kahndaq needed a hero. Instead, they got me. Aquaman 2,
Desember 16, 2022. Ironisnya, ini bisa keluar pada hari yang sama dengan sequel James Cameron terbaru yaitu Avatar. Do the gods make known their will? The Marvels, 11 November 2022. Carol Danvers tidak akan menjadi satu-satunya yang The Marvels. Kamala Khan akan muncul. Miss Marvel is one of the newer characters in the Marvel comics. And when one comes in that grabs the world's imagination like this, the questions are, when are we going to bring Miss Marvel to the screen? Morbius, 28 Januari 2022. Jared Leto sebagai vampir yang hidup, ya kedengarannya benar. How far are we allowed to go to fix something that's broken? Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Spider-Man No Way Home. Tanggal rilis 17 Desember 2021. Dengan adanya ini dan sequel Into the Spider-Verse, kami merasa agak dimanjakan. The last movie title thing. Alfred Molina membawa tentakel kembali sebagai Doc Ock, dan Jamie Foxx sedang diisi ulang sebagai Electro. Tapi apakah Spider-Man No Way Home benar-benar acara crossover yang kami harapkan? Tom Holland membantah rumor bahwa Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan kembali. Garfield juga mengklaim dia tidak terlibat, tapi menambahkan tidak pernah mengatakan tidak pernah. You want me to come down there so you can kill me? Yes! I'll be right there. Meskipun kita mungkin tidak boleh mengambil kesimpulan apapun, ingatlah bahwa Marvel bisa sangat melindungi rahasianya. Apapun yang mereka miliki untuk kami bersyukur bahwa sequel ini terjadi setelah perselisihan keuangan Disney dan Sony. Setelah keberhasilan di Far From Home, cerita ini membutuhkan kelanjutan yang tepat. Spider-Man's name is Peter Parker. What the? Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.